Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Sarjana Kopi. Semoga teman-teman yang melihat channel ini diberi umur panjang yang bermanfaat dan rezeki yang barokah serta keturunan yang solih-solihah. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan kembali mereview lanjutan dari kisah Si Kera Sakti. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah berhadapan dengan 3 siluman, kini perjalanan kembali dilanjutkan. Tapi Gokong menghentikan perjalanannya karena dia mencium hawa siluman yang sangat kuat. Ternyata hawa siluman ini berasal dari segerombolan siluman laba-laba yang tengah mandi di sungai. Dan salah satu siluman yang bernama Sese, terus memandang Biksu Tong dengan tatapan yang aneh. Melihat hal ini tentu Sun Gokong tak tinggal diam, ia berniat membunuh mereka, sebelum mereka mencelakai manusia. Tapi Biksu Tong mencegahnya, ia berkata, selagi siluman tidak mencelakai manusia jangan bunuh mereka. Gokong pun menurut, ia mengurungkan niatnya untuk membunuh mereka. Saat malam tiba, mereka memutuskan untuk menginap di sebuah kuil. Biksu Tong yang merasa kehausan, meminta Wuching untuk mengambil air. Tak lama setelah Wuching keluar, Wuching berteriak katanya ia melihat laba-laba yang sangat besar. Gokong pun pergi mengeceknya, dan ternyata itu adalah siluman laba-laba. Gokong pun terlibat pertarungan sengit dengan siluman itu. Ternyata laba-laba raksasa itu cumalah pengalih perhatian, sedangkan siluman yang lain telah berhasil menculik Biksu Tong. Penculik Biksu Tong adalah salah satu siluman laba-laba yang bernama Sese. Meskipun ia telah berhasil membawa Biksu Tong, tapi kini dia membutuhkan pengobatan dari ibunya akibat terkena pukulan dari Gokong. Ternyata Sese sama sekali tidak mempunyai niat jahat. Sese mengaku kalau tujuan dia melakukan ini hanya penasaran, siapakah Biksu Tong di kehidupan sebelumnya. Dengan bantuan ibu dan adiknya yang bernama NN, ia mengetahui kalau di kehidupan sebelumnya Biksu Tong adalah murid dari Buddha Rulai. Namun Sese tidak menyerah, ia masih mau mencoba lagi untuk melihat kehidupan Biksu Tong sebelumnya sebelum menjadi Buddha. Tapi Sese sudah kelelahan, ini akibat dia belum pulih sepenuhnya dari pukulan Sun Gokong. Karena melihat kegigihan Sese, Biksu Tong pun tersentuh. Dia pun mengatakan bersedia tinggal beberapa hari menunggu Sese pulih untuk bisa melihat lagi. Di sisi lain Sun Gokong Patkai serta Wuching mencari keberadaan gurunya. Ia pun sampai meminta bantuan ke beberapa dewa bumi. Tapi hal ini tetaplah sia-sia, karena siluman laba-laba adalah siluman yang memiliki banyak sekali sarang dan gemar sekali berpindah-pindah. Singkat cerita, mereka pun mendapatkan informasi kalau siluman laba-laba sangat menyukai pria tampan yang keren, dan dengan ilmu sihirnya, Sun Gokong pun mengubah wujudnya menjadi seorang pria tampan untuk memancing siluman itu agar keluar. Usaha mereka tidak sia-sia, karena diam-diam NN dan ibunya mengamati kegiatan mereka. Singkat cerita, siluman laba-laba membawa mereka ke markasnya. Begitu masuk, Sun Gokong pun langsung menunjukkan wujud aslinya. Dia menemukan gurunya dan hendak membunuh Sese. Tapi untunglah Biksu Tong mencegahnya, ia mengatakan kalau siluman-siluman ini sama sekali tidak punya niat jahat. Dan pada akhirnya, ibu laba-laba pun menjelaskan tujuan mereka menangkap para pria adalah untuk mencari kekasih Sese. Dia pun menceritakan masa lalu dari Sese. Pada 500 tahun yang lalu, dia dan dua putrinya baru saja menyelesaikan ilmu yang membuat mereka memiliki wujud menyerupai manusia. Kemudian mereka tertarik untuk jalan-jalan ke dunia manusia. Singkat cerita, ketika mereka sedang berjalan-jalan, Sese melihat para siswa yang sedang belajar di luar kelas. Dia pun penasaran dan sangat tertarik untuk ikut belajar. Keesok harinya dia menyamar menjadi seorang pria dan datang ke sekolah tersebut. Gurunya pun menjelaskan, kalau dia hendak ikut belajar dia harus membayar uang SPP. Kemudian dengan polosnya Sese bertanya, uang itu apa? Semua siswa pun tertawa, kecuali seorang siswa yang bernama Yiso yang tiba-tiba berdiri dan menyanggupi bahwa dia yang akan membayar uang SPP dari siswa ini. Sese pun diam-diam menaruh simpati padanya. Belum lama ikut belajar, Sese sudah membuat masalah. Dia bertengkar dengan salah satu siswa dan memukulnya hingga terlempar jauh. Sialnya guru mereka mengetahuinya, dan ketika hendak mau menghukum Sese, Yiso pun melindunginya, dengan mengatakan bahwa Yiso lah yang memulai perkelahian ini. Akibatnya kini dia dihukum untuk menyalin kitab 500 kali. Sese pun menemani Yiso, dan membuatkan secangkir teh, karena terlalu lelah menulis. Yiso pun tertidur. Melihat hal itu Sese pun berinisiatif untuk membantunya. Ya tentu saja baginya ini sama sekali tidak sulit, karena pada dasarnya laba-laba memiliki 8 tangan. Hari sudah pagi,
dan ketika Yiso tersadar, dia sangat kaget karena tulisannya kini sudah selesai. Ia pun mengatakan tulisan ini sangat bagus dan tidak seperti yang dikatakan orang-orang. Semenjak kejadian itu, kini mereka pun semakin dekat tentunya tanpa mengetahui identitas CC yang sebenarnya. Mereka berdua pun semakin banyak menghabiskan waktu bersama. Diam-diam CC pun kini sudah jatuh cinta kepada Yiso. Waktu pun terus berjalan dan suatu hari ketika mereka sedang jalan-jalan, tidak sengaja Yiso pun masuk ke dalam jurang. Tentu saja secara spontan CC pun menyelamatkannya, dengan menggunakan kekuatan siluman yang ia miliki, dan pada akhirnya identitas aslinya pun terbongkar. Mengetahui semua kebenaran tentang CC, Yiso tidak meninggalkannya, ia justru jatuh cinta dan berniat ingin menikahi CC, sehingga kini mereka pun menjadi dua sejoli yang saling jatuh cinta. Akan tetapi kebahagiaan mereka itu tidak berlangsung lama, karena seorang biksu pembasmi siluman mengetahui keberadaan CC. Dengan kesaktian yang ia miliki, biksu itu pun melemahkan kekuatan CC, dan tidak hanya itu saja, biksu itu juga mempengaruhi seluruh warga desa untuk membakar CC. Yiso yang mengetahui hal itu mengejarnya dan mencoba melindungi CC. Tapi sayangnya tidak ada satu orang pun yang percaya. Upaya penyelamatannya kini menjadi sia-sia, karena rasa cinta yang begitu dalam dan dia pun memutuskan untuk masuk ke dalam api bersama CC, berbeda dari Yiso yang mati terbakar. CC selamat, karena pada dasarnya dia adalah seekor siluman. Mendengar cerita ini, semua orang sangat terharu dengan cerita CC, kecuali Sun Gokong yang sama sekali tidak mengerti soal percintaan. Kemudian Pat Kei tiba-tiba teringat, kalau Gokong itu mengenal Raja Akhirat. Pat Kei memohon agar Gokong mau menemui Raja Akhirat, untuk bertanya Yiso bereinkarnasi menjadi siapa. Awalnya Gokong menolak, tapi karena semua orang memohon termasuk gurunya sendiri, dia pun tidak punya pilihan lain. Gokong pun pergi ke akhirat dan dia mendapatkan informasi kalau Yiso sudah bereinkarnasi di negeri yang bernama Sichuan, karena negeri Sichuan searah dengan perjalanan Biksu Tong. Mereka pun memutuskan untuk pergi bersama. Sepanjang perjalanan Gokong yang paling merasa tidak nyaman. Dia merasa kalau siluman-siluman ini sama sekali tidak mengerti tata krama. Kesana kemari menjulurkan lidah dan memakan nyamuk. Kemudian Gokong protes ke gurunya, tapi dia malah kena ceramah. Gokong pun sangat kesal, dia akhirnya pergi meninggalkan mereka. Biksu Tong pun pergi menyusulnya. Biksu Tong menjelaskan, bahwa dulu sebelum kau menjadi muridnya, Gokong hanyalah siluman kera yang liar, mengobrak-abrik neraka dan menghancurkan seluruh kahyangan. Dibandingkan dengan kesalahan Sun Gokong, siluman laba-laba itu sama sekali tidak ada apa-apanya. Biksu Tong pun juga mengingatkan, bagaimana penderitaan Gokong ketika dia digencet di bawah Gunung Lima Jari. Jadi intinya adalah, setiap orang bisa berubah dengan bimbingan yang benar. Kini sedikit demi sedikit Gokong pun sudah bisa memahami siluman-siluman itu. Kini Gokong malah bertekad untuk membimbing mereka, terutama NN, karena yang paling mudah dan yang paling usil. Gokong pun pergi mencari NN dan mulai menceramahinya. Tentu saja ini hal yang sangat tidak mudah. NN pun melawan, dan karena jengkel, Gokong pun memukul kaki NN, karena kakinya sedang terluka dia pun tidak bisa ikut melanjutkan perjalanan. Ia menetap di kuil ditemani Sun Gokong. Di kuil Gokong mengajari NN mengenai ajaran Buddha. Tapi nampaknya NN sama sekali tidak tertarik. Karena merasa bosan, Gokong pun mengajaknya berkunjung ke Gunung Huakuo. Di sana mereka bermain dan bersenang-senang bersama. An pun jatuh hati kepada Sun Gokong, lantaran melihat sikapnya yang sangat lembut dan penuh kasih sayang. Kini mereka semakin akrab meskipun Gokong sama sekali tidak punya perasaan kepada An. Di tempat lain rombongan CC pun berhasil menemui ayah Yiso. Ayahnya menceritakan bahwa sejak kecil Yiso bersikap sangat aneh. Dia sangat marah ketika ada orang yang merusak rumah laba-laba. Beranjak dewasa sikapnya pun kini semakin aneh. Dia sering pergi ke danau dan berkata bahwa dia sedang menunggu seseorang. Dan sudah bertahun-tahun yang lalu dia ditemukan sekarat di kamarnya. Sebelum meninggal dia pun mengucap kata terakhir. Dua kata itu adalah CC. Air mata CC pun kini sudah tidak dapat dibendung lagi, karena sudah mencari sekian lama. Namun ia terlambat. Di sisi lain Gokong sudah kembali dari Gunung Guako. Ia pun melanjutkan untuk mengajarkan tentang ajaran Buddha, tapi di tengah-tengah pembelajaran mereka datanglah siluman ayam. Dia adalah teman NN, dia datang untuk menagih janji NN, yang katanya dia mau diajak kencan asalkan siluman ayam mampu menangkap 100 ekor nyamuk, tapi An menolaknya. Dia berkata katanya dia harus mencari 1000 ekor lagi. Kini rombongan CC pun kembali, mereka pun menceritakan semuanya kepada Sun Gokong, dan rencana mereka selanjutnya adalah pulang. Di perjalanan mereka melihat kuil yang sangat ramai,
Ialah kuil Dewa Bulan. Warga setempat mengatakan kalau kita berdoa di kuil itu maka doa kita akan segera terkabul. Dan Sese pun tertarik. Setelah itu Patkai dan Wuching datang kepada Gokong. Mereka meminta kepada Gokong untuk pergi menemui Dewa Bulan, dan menanyakan bagaimanakah kisah cinta Sese. Karena mereka tak tega melihat Sese terus-terusan murung, tapi Gokong dengan tegas menolaknya, karena dia sama sekali tidak mengerti mengenai urusan percintaan. Tapi diam-diam Gokong terus mempertimbangkan hal itu. Dan akhirnya tibalah keputusan Gokong, untuk pergi menemui Dewa Bulan. Awalnya Dewa Bulan benar-benar tidak mau buka mulut, karena menurutnya ini adalah rahasia langit. Tapi karena Gokong terus mengganggunya, akhirnya Dewa Bulan mengatakan suatu rahasia, yaitu kalau mereka terus berjalan ke barat mereka akan menemui Iso. Setelah pulang dan menceritakan kepada semuanya termasuk kepada Sese, semua pun sangat senang dan segera bergegas menuju ke arah barat.